Saya nggak mau ikut-ikut drama copras-copres karena tidak bermutu dan sudah dirancang untuk curang. Lebih dahsyat dari tahun 2019. Ada drama copras-capres, kemudian pemilu dianggap tidak bermutu, bukan karena dia itu memang tidak ingin menjadi bakal capres, tetapi memang tidak ada satupun parpol, apalagi gabungan antar parpol yang tertarik untuk mengusung dirinya, karena sudah tahu siapa sebenarnya sosok Rizal Ramli itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, siapa yang tak kenal dengan Rizal Ramli? Ekonomi senior yang pernah dipercaya oleh Presiden Jokowi sebagai Menko Kemaritiman itu tampaknya sulit sekali untuk bisa move on. Rasa sakit hati akibat pemecatannya yang hanya bisa bekerja selama 10 bulan tampaknya sulit sekali untuk bisa disembuhkan. Bahkan kabarnya telah berubah menjadi sentimen kebencian yang begitu akut, sehingga kebijakan pemerintah sebagus apapun di mata Rizal Ramli tetap dianggap sebagai dosa dan kesalahan. Penganut mazhab Salafi, semua salah Jokowi itu mengaku nggak mau ikut dalam drama copras-capres karena dianggap tidak bermutu. Menurutnya Pilpres sudah ditentukan hanya akan diikuti oleh dua paslon. Pemenangnya pun sudah diatur sedemikian rupa melalui berbagai modus kecurangan, sehingga jauh lebih mengerikan ketimbang Pilpres 2019. Tidak hanya itu, Rizal Ramli juga menyentil bakal capres yang kini sudah mencuat ke permukaan, tak akan bakal mampu memperbaiki ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, tegas Rizal Ramli, ia pun menghendaki agar presidensial threshold hanya 0% sehingga rakyat mempunyai banyak pilihan. Seperti saya katakan, saya nggak mau ikut-ikut drama copras-copres karena tidak bermutu dan sudah dirancang untuk curang. Lebih dahsyat dari tahun 2019. Dirancang calonnya cuma 2 doang kok. Siapa yang bakal menang udah diatur. Jadi ini sutradaranya udah milihin buat kita. Kita cuman berhak memilih, berhak jadi tim hora-hore, tim keprok doang. Masa kalian mau jadi tim keprok doang? Harusnya rakyat yang memilih siapa pemimpinnya. Bukan ditentukan hanya 2, hanya 3. Caranya gimana? Perjuangkan supaya threshold itu 0% sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Jadi rakyat banyak pilihan. Ya kan? Emang gitu yang kepilih ini 3 bisa nyelesain masalah ekonomi? Mohon maaf, kagak bisa. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, setidaknya ada 5 poin yang ingin digarisbawahi oleh Rizal Ramli. Yang pertama adalah soal drama copras-capres. Yang kedua, Pilpres sudah ditentukan hanya akan diikuti oleh 2 paslon. Yang ketiga adalah modus kecurangan. Yang ketiga, merasa dirinya paling bisa memperbaiki ekonomi Indonesia. Kemudian yang kelima adalah mengenai permintaan atau tuntutan presidensial threshold sebesar 0%, sehingga rakyat memiliki banyak pilihan terhadap calon presiden. Persoalan yang pertama mengenai drama copras-capres. Seandainya kalau Rizal Ramli membaca dengan cermat dan teliti mengenai Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, seharusnya ia menyadari benar bahwa untuk bisa maju sebagai calon presiden itu harus ada partai politik atau gabungan partai politik yang mengusungnya dengan ketentuan ambang batas 25% suara atau mendapatkan 20% kursi
di DPR. Nah sekarang kalau kita simak jejak Rizal Ramli sendiri, dia bukan seorang kader partai politik manapun. Ia lebih banyak bersuara sebagai parlemen jalanan atau utusan jalanan yang selalu teriak-teriak tetapi tidak jelas statusnya. Kalau menyadari hal ini tentu saja ia tidak akan mengumbar nyinyiran seperti itu. Ia memang tidak mungkin bisa ikut dalam drama, menurut istilah dia, drama capres karena memang tidak ada satupun mungkin parpol maupun gabungan antar parpol yang mau mengusung dirinya. Tentu saja ketua umum partai politik mungkin saja sangat sulit untuk bisa menemukan sosok kepemimpinan dari seorang Rizal Ramli yang dianggap sangat arogan dan selalu merasa dirinya itu orang yang paling bisa dan suka meremehkan pihak lain. Oleh karena itu kalau dia mengatakan bahwa ada drama copras-capres kemudian pemilu dianggap tidak bermutu, bukan karena dia itu memang tidak ingin menjadi bakal capres, tetapi memang tidak ada satupun parpol apalagi gabungan antar parpol yang tertarik untuk mengusung dirinya karena sudah tahu siapa sebenarnya sosok Rizal Ramli itu. Kemudian yang kedua tentang soal pilpres yang hanya akan diikuti oleh dua paslon. Saya kira kabar seperti ini merupakan kabar yang dikembangkan melalui berbagai berita hoax yang selama ini mencuat ke permukaan khususnya melalui media sosial. Repotnya Rizal Ramli ini tampaknya juga ogah untuk membaca berbagai referensi dan rujukan dari media-media mainstream sehingga ia begitu larut terhadap berbagai macam tuduhan yang diarahkan kepada lembaga penyelenggara pemilu khususnya KPU yang memang mempunyai tugas untuk menjalankan aturan sesuai dengan undang-undang. Jadi kalau hanya dibatasi oleh dua paslon saya kira belum terbukti apakah dugaan dan tuduhan tanpa bukti itu memang benar-benar akan terjadi atau tidak. Kalau belum ikut dalam kontestasi Pilpres 2024, tetapi sudah melontarkan tuduhan-tuduhan tanpa bukti, itu membuktikan bahwa ia memang tidak memiliki rasa percaya diri. Kalau Rizal Ramli memang tertarik untuk menjadi kader parpol, bisa jadi ia akan diusung oleh parpolnya untuk bisa mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Jadi persoalannya bukan karena dia ogah mengikuti, tetapi karena memang tidak ada satupun parpol atau koalisi antar parpol yang bisa mengusung dirinya. Kemudian yang ketiga soal kecurangan. Rakyat tidak memiliki hak untuk memilih karena capres-cawapres sudah ditentukan oleh pemerintah. Ini kan juga merupakan dugaan-dugaan yang belum bisa terverifikasi kebenarannya. Orang yang menuduh curang seharusnya bisa membuktikan kecurangan itu dan apabila hal itu memang sudah terjadi. Belum terbukti kalau ada kecurangan tetapi sudah berkuar-kuar, sudah mengembangkan framing sejahat itu bahwa pemilu akan berlangsung curang. Tentu saja ini hanya sebuah insinuasi dan agitasi. Kalau pelaksanaan pemilu saja masih akan berlangsung nanti pada tanggal 14 Februari 2024, tetapi sudah dituduh ada kecurangan, ini kan konyol namanya. Orang bisa menuduh curang atau tidak itu apabila sesuatu itu memang sudah terjadi. Belum apa-apa pelaksanaan pemilu masih akan berlangsung pada tanggal 14 Februari 2024 nanti, tetapi jauh-jauh hari sudah melakukan framing jahat, framing kecurangan yang memang perlu terverifikasi kebenarannya. Kalau hanya sekedar menuduh tanpa bukti siapapun bisa, tetapi orang yang bisa membuktikan tuduhannya itu memang tidak setiap orang bisa, bahkan mungkin termasuk Rizal Ramli sendiri. Kemudian yang keempat, Rizal Ramli ini juga seolah-olah mengesankan atau mencitrakan bahwa calon yang ada ini seolah-olah tidak bisa memperbaiki Indonesia. Saya pikir di balik pernyataan atau statement yang dilontarkan Rizal Ramli, dia ingin mengesankan bahwa dirinya adalah satu-satunya ekonom Indonesia yang mampu memperbaiki ekonomi Indonesia. Saya kira ini pernyataan yang keluar dari seorang Rizal Ramli yang besar kepala, merasa dirinya paling bisa, dan selalu menganggap orang lain itu sama sekali tidak memiliki kemampuan dan kompetensi dalam memperbaiki ekonomi Indonesia.
Lalu yang terakhir ini saya pikir juga aneh ini, presidensial threshold sebesar 0% itu apakah memang efektif? Coba kita bayangkan seandainya nanti kalau 0% presidensial thresholdnya tanpa persyaratan, tanpa ada parpol yang mengusungnya, bisa jadi ada sekitar 20 pasangan calon. Bahkan bisa juga 50 karena tidak ada batasan mengenai ambang batas atau presidensial threshold. Kalau presidensial thresholdnya itu hanya 0%, bisa jadi pasangan presiden dan calon wakil presiden itu bisa lebih dari 10. Justru sangat tidak efektif dan membingungkan rakyat. Bisa jadi ada calon presiden atau wakil presiden yang sama sekali tidak diketahui jati dirinya. Padahal sebagai seorang pemimpin, paling tidak rakyat itu harus mengetahui rekam jejaknya, kompetensinya, kemudian gagasan-gagasan yang mampu memperbaiki keadaan Indonesia, mulai dari kesenjangan kemiskinan, kemudian juga keadilan, kesetaraan, kemakmuran, dan sebagainya. Pasangan calon yang ada harus sudah terfilter terlebih dahulu, dan itu bisa dilakukan apabila memang ada ambang batas atau presidensial threshold, sehingga calon yang benar-benar mengerucut ke permukaan itu jelas rekam jejaknya, jelas visi dan misinya, serta memiliki kompetensi untuk membuat Indonesia menjadi negara besar dan maju seperti impian para founding fathers dan seluruh rakyat Indonesia. Begitulah kira-kira. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.